Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitil tahirin syahidul la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kita kitab Tafsir Jalalain. Pagi ini kita akan mulai dari surat 42, surat Asy-Syura. Kita baca mulai awal surat sampai ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syura. Adapun surat Asy-Syura ini Makkiyatun, adalah bangsa Mekah. Artinya surat Asy-Syura ini artinya surat Syura, artinya permusyawaratan. Surat Asy-Syura ini turunnya adalah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atau menjadi periode Mekah. Illal ayat, kecuali ayat-ayat ini, yaitu ayat Qul la as'alukum ayat 23 sampai dengan ayat 26. Madaniyatun, maka itu adalah bangsa Madinah. Artinya dua ayat yang ada dalam surat Asy-Syura ini turunnya adalah setelah Nabi hijrah ke Madinah.
Wa ayatuha, dan ayatnya surat Syura ini salatun wa khamsuna ayatan, adalah 53 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. Allahu a'lamu, Allah adalah Allah. Allah, adapun Allah itu a'lamu, adalah lebih mengetahui, bimuradihi, dengan maksudnya Allah sendiri, bihi, dengan lafaz atau ayat ungkapan hamim ain sin qaf ini. Nah, ini adalah rahasia, simbol-simbol yang memang hanya Allah yang tahu persis apa maksudnya. Yang menduga banyak, ada yang menduga bahwa ini ya lambang, ada simbol bahwa ini adalah memang nanti akan berbicara tentang sesuatu yang terkait dengan huruf, dengan bahasa, dengan huruf, dengan tulisan, dengan kitab suci. Nah, ini menurut saya. Ada yang menganggap bahwa ini kode-kode, A siapa, mim siapa. Ada yang menganggap kalau orang Barat ini adalah kode-kode penemu nama surat Asy-Syura ini, sahabat-sahabat. Tapi itu tidak benar, karena ini semua masuk ke ayat, bukan tambahan. Jadi yang betul-betul masuk ayat, yang itu adalah simbol atau sandi dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tertentu yang langka tapi diberi kemampuan Allah untuk memahami maksudnya Allah tentang Fawatihus Suwar ini, atau al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus ini, yang seolah-olah tidak ada artinya. Kadzalika, yang demikian itulah, ayat itu dzalikal ihya, kalau menurut ini perumpamaan dari al-ihya, penghidupan itu, yuhi ilaika, yuhi, telah diwahyukan ilaika, kepadamu. Wa ilal ladzina min qablika, maksudnya wa auha ilal ladzina min qablika, yang diberikan wahyu kepada orang-orang yang sebelum kamu. Artinya para rasul, para nabi sebelum kamu. Fa'ilul iha, iha bukan ihya, iha pewahyuan itu. Pelaku pewahyuan itu adalah Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, fi mulkihi, di dalam kekuasaannya, Al-Hakim, lagi maha bijaksana, atau maha hukum juga, fi sunihi, di dalam penciptaannya. Maksudnya adalah demikianlah, yang demikian itulah, seperti hamim ain sin qaf itu, sandi-sandi itulah yang proses pewahyuan itu. Menurut saya ini memang kadzalika, ya seperti itu. Mewahyukannya adalah bahwa wahyu itu terdiri daripada bahasa-bahasa sandi, bahasa-bahasa kalau di komputer itu namanya bahasa-bahasa sandi dengan bilangan-bilangan biner yang tidak bisa dibaca. Pada hakikatnya hanya Allah yang tahu, tetapi kemudian itu terbaca karena masuk di dalam sistem badan Nabi Muhammad itu, sehingga berbunyi Arab, berbunyi tulisan. Proses pewahyuan itu adalah seperti proses SMS, proses pengiriman informasi melalui digital, yang bentuknya sebetulnya adalah bentuk-bentuk sandi-sandi yang kemudian diterjemahkan oleh mesin komputer itu. Begitu pula pewahyuan kepada Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya itu juga masuk dari yang melakukan pewahyuan itu kepada Nabi Muhammad dengan diterjemahkan oleh bahasa komputer tubuhnya nabi-nabi itu, sehingga
Lahu ma fis samawati wal ardh. Allah yang memberi kewahyuan itu adalah zat yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana, sangat canggih maksudnya, sangat tinggi, sangat canggih, sehingga sistem komputerisasi informasi ini begitu hebatnya, begitu tidak bisa dipalsu lagi. Lahu baginya lah atau miliknya lah ma apa saja fis samawati yang ada di dalam semua langit, lapisan langit mana saja itu adalah milik Allah. Wa ma dan apa saja fil ardi yang ada di dalam bumi ini, mulkan kekuasaan, wa khalqan dan ciptaan, wa abidan dan hamba, atau malakan atau mulkan kerajaan, wa khalqan ciptaan, dan wa abidan dan hamba, baik raja, benda-benda maupun hambanya itu semua adalah milik Allah. Wa huwal aliyul azim, wa huwa dan dialah al-aliyul zat yang maha tinggi, ala khalqihi atas makhluknya, al-azim lagi maha agung, al-kabir. Maksudnya bahwa semuanya milik Allah dan Allah itu di atas semuanya dan keagungannya melebihi semuanya. Artinya semuanya menghormati dan meninggikan Allah sebagai pemilik dari semuanya. Takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna. Takadu hampir-hampirlah as-samawatu langit-langit itu semua, atau semua lapisan langit itu. Kita dengan ta hanya ada yang takadu, ada yang kadu. As-samawatu semua langit-langit tadi yatafattarna pada mau runtuh, ya tafattarna pada mau runtuh. Binun ada yang fatarna, fi qiraatin kita, dan dalam satu bacaan dengan ta, ya ta fatarna, wa tasydid dan tasydid. Min fawqihinna dari arah atasnya. Ayatan syakku kullu wahidin fawqa allati taliha min azmatillahi ta'ala. Ayatan syakku maksudnya ia akan pecah berantakan, kullu wahidatin setiap yang satu itu, fawqallati taliha yang berada di bawah kelanjutannya, min azmatillahi ta'ala karena keagungan Allah ta'ala. Karena keagungan Allah ta'ala maka hampir-hampir langit itu semuanya berantakan, tidak bisa menahan keagungan zat Allah. Seperti di akhir surat Hasyr itu, apa itu, di mana itu, kita yang kita baca tadi itu, apa itu, akhir surat Al-Hasyr, lillahi apa yang kita baca biasa enggak pagi tadi, Allahul ladzi yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi, bukan yang sebelumnya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Semua gunung-gunung akan menjadi runtuh berantakan, bersujud karena takut pada Allah. Juga takadu samawati yatafattarna. Semuanya akan tansyaqqu kullu wahidatin fawqallati, setiap masing-masing dari lapisan langit akan pecah sampai ke bawah karena keagungan. Wal malaikatu, dan para malaikat, yusabbihuna pada membaca tasbih atau pada mensucikan, bihamdi rabbihim dengan memuji Tuhan mereka. Aimulabisina lilhamd, aimulabisina maksudnya selalu melaksanakan, menggunakan lilhamdi untuk mensucikan, memuji Allah itu terus. Maksudnya bahwa para malaikat itu langit
langit dan bumi ini menyangga betul kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah yang hampir-hampir tak kuat. Begitu pula para malaikat semuanya pada membaca tasbih. Begitu beratnya menyangga alam semesta ini, semua lapisan-lapisan ozon, lapisan atmosfer kita ini begitu berat. Kalau itu sampai blodol, wah, hancur berantakan semuanya. Para malaikat juga begitu, semuanya serius memuji Allah semuanya. Wa yastaghfiruna, dan pada memintakan ampunan liman terhadap orang-orang, terhadap manusia bil ardi yang ada di bumi. Minal mukminina, dari orang-orang. Nah, khususnya adalah para malaikat ini memintakan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu. Di dalam di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa para malaikat semuanya penghuni langit dan juga para penghuni air di lautan semuanya memintakan ampun kepada orang-orang yang lagi mencari. Ala innallaha, ala ingatlah atau ketahuilah, innallaha, sesungguhnya Allah itu Allah itu dia Al-Ghafur, dan yang Maha Pengampun. Maksudnya li auliyai, terhadap para kekasih. Ar-Rahim, lagi Maha Pengasih. Bihim, juga terhadap para kekasih. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a Allahu hafizun alaihim. Walladzina, dan orang-orang takhadhu min dunillahi, yang pada menjadikan selain Allah itu al-asnam, patung-patung atau apa saja yang diperpatungkan, dipertuhankan selain Allah, aulia, sebagai pelindung, sebagai pembimbingnya. Allahu adalah Allah, hafizun, menjaga, muhisun, menghitung, alaihi, atas diri mereka, yujazihim, sehingga Allah akan membalas mereka. Wa ma anta alaihim biwakil, wa ma anta, dan tidaklah kamu Muhammad atau orang-orang yang menggantikan Nabi Muhammad untuk berdakwah, mengajarkan itu, alaihim, atas diri mereka itu, orang-orang yang tetap masih musyrik, biwakil, sebagai wakil. Itu hasil al-matlub ini. Itu hasil, maksudnya berhasil al-matlub yang atau menghasilkan al-matlub yang diminta, yang dicari minum dari mereka. Maksudnya bahwa kamu tidak dituntut untuk terus mewakili dia atau memantau dia. Allah yang akan memantau. Tugas kamu adalah menyampaikan. Kamu tidak dituntut menanggung dosa mereka kalaupun mereka tetap geladrah atau tetap nakal atau tetap musyrik. Fa inna ma'alaikal balal, fa inna ma, maka sungguh hanyalah engkau itu, alaika, kewajibanmu itu, al-balal, menyampaikan. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 20, Ar-Ra'd ayat 40, An-Nahl 20. Kadzalika auhayna, demikian pula itu, mithlu dzalikal iha, maksudnya seperti pewahyuan itu pula, auhayna, kami telah memberikan wahyu ilaika, kepadamu, Qur'anan, sebagai bacaan atau sebuah bacaan, yaitu Quran Arabian yang berbahasa Arab. Ditundiro, untuk memberi peringatan, yaitu khawif, untuk memberi berita yang menakutkan. Umal qura, kepada para penduduk intinya desa. Umal qura, ibu induk kota, induk desa-desa, induk kota, kota tua, kota pertama. Waman haulaha, yaitu Makkah itu, ibunya kota. Waman haulaha, waman, dan siapa saja haulaha, yang ada di sekitarnya. Ay ahlu Makkah, maksudnya adalah masyarakat Makkah, wasairun nas, dan juga semua manusia. Watundiro, dan untuk memberi peringatan pada manusia, maksudnya yaumal jam'i, pada hari pertemuan. Ay yaumul qiyamati, maksudnya hari kiamat. Tajma'u yang dikumpulkan di dalamnya al-khalaiq, semuanya makhluk. La raiba, yang tidak ada keraguan, la syakka, artinya pasti di dalamnya. Fariqun, sebagian
dari makhluk itu manusia itu, lindung dari manusia itu fil jannati di surga, wa barikun dan sebagian lagi bisair di neraka sa'ir. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi waz-zalimuna ma lahum min waliyyin wa la nasir. Shadaqallahu al-'azim. Amin.